Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tukurai Panalaban dari kelas 5 Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura. Oke, saat ini saya sedang berada di wisata Kota Tua Jakarta yang berada di Aksian, Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Oke teman-teman, ikutnya saya keliling-keliling ya. Yuk. Wisata Kota Tua Jakarta atau dikenal juga dengan sebutan Batavia Lama merupakan kawasan wisata yang terletak di Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Wisata ini memiliki luas sekitar 139 hektar. Wilayah ini dijuluki sebagai Permata Asia dan Ratu dari Timur pada masa abad ke-16 oleh para pelayar Eropa karena lokasinya yang sangat strategis dan memiliki sumber daya yang melimpah, hingga dianggap sebagai pusat perdagangan benua Asia. Kawasan Kota Tua Jakarta ini memiliki bangunan-bangunan tua peninggalan di masa penjajahan Belanda dahulu, sehingga bangunan atau gedungnya masih dengan arsitektur bergaya Eropa dan Cina. Kota Tua atau Batavia Lama ini adalah sebuah wilayah kecil yang melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang didirikan pada abad ke-16 oleh Jan Pieterszoon Cuyp. Pada tahun 1619, Jayakarta, nama kota Jakarta pada zaman dahulu, diserang dan diruntuhkan oleh anggota VOC. Serangan itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieterszoon Cuyp. 1 tahun berserang setelah penyerangan, VOC membangun kota baru yang bernama Batavia. Batavia mempunyai makna sebuah penghormatan terhadap leluhur bangsa Belanda, yaitu Bataviaren. Kota Tua Jakarta ini dirancang dengan gaya khas Belanda Eropa, dengan dilengkapi dengan benteng, dinding kota, dan kanal yang tata ruang kotanya dibagi ke dalam blok-blok. Pembangunan kota Batavia akhirnya rampung pada tahun 1650 dan kota ini menjadi kantor pusat VOC di India Timur. Pada masa kependudukan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta, tepatnya pada 1942. Wisata Kota Tua resmi dijadikan sebagai situs sejarah berkat perintah Gubernur Jakarta yaitu Ali Sadikin pada tahun 1972. Untuk kawasan Kota Tua terdapat 5 museum, yaitu Museum Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia, Museum Fathahillah, Museum Seni Rupa dan Keramik, dan Museum Wayang yang berada di dalam satu area bersama beberapa gedung tua lainnya. Di antara lainnya yaitu Gedung Pos Indonesia, Gedung Kertaniaga, dan Cafe Batavia. Di tengah-tengah kawasan ini terdapat area terbuka yang pada akhir pekan dijadikan tempat kegiatan seni dan budaya Indonesia. Dalam kawasan ini pengunjung dapat berbelanja barang-barang yang dijual pedagang kaki lima ataupun berkeliling dengan menyewa sepeda ontel. Letak Museum Bank Mandiri dan Museum Bank Indonesia bersebelahan yang berada tepat di pintu keluar halte atau stasiun kota. Kedua museum ini memiliki bentuk arsitektur gedung yang serupa sebagai peninggalan Belanda kolonial. Museum Bank Indonesia mulai dibuka untuk umum pada 15 Desember 2006. Tujuan dibuatnya museum ini agar pengunjung bisa mempelajari serta mengetahui sejarah perekonomian Nusantara sejak sebelum datangnya bangsa asing. Kemudian Museum Fathahillah juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta yang memiliki luas 1.300 meter persegi. Gedung ini sebelumnya merupakan balai kota yang kemudian dijadikan Museum Fathahillah pada 30 Maret 1974 untuk menyimpan koleksi sejarah Batavia. Museum ini memiliki bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat serta bagian lainnya yang merupakan kantor, ruang peradilan, serta penjara bawah tanah pada masa penjajahan Belanda. Museum ini terdapat koleksi sejarah Jakarta, terdapat juga peninggalan kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran, serta koleksi perabotan, keramik, dan prasasti yang terkait dengan sejarah Jakarta. Selanjutnya, Museum Wayang. Museum Wayang merupakan bangunan yang cukup unik di kawasan Kota Tua Jakarta ini. Dikarenakan museum ini sebelumnya merupakan gereja lama Belanda dan kemudian mengalami beberapa kali perombakan hingga pada 13 Agustus 1975. Bangunan ini dijadikan Museum Wayang. Walau telah dilakukan berbagai perombakan, namun peninggalan gereja lama dan baru Belanda masih terlihat di beberapa sudut museum ini. Di museum ini pengunjung dapat melihat berbagai jenis dan bentuk wayang dari seluruh penjuru Indonesia yang terbuat dari kayu ataupun bahan lainnya. Selain wayang, di museum ini juga terdapat wayang dari negara lain seperti Cina dan Kamboja, serta koleksi boneka dari negara-negara di Eropa.
Thailand, Cina, Kamboja, dan Kolombia. Koleksi di museum ini mencapai hingga 4.000 buah wayang yang terdiri dari wayang kulit, wayang golek, wayang kardus, wayang rumput, wayang janur, topeng, boneka, wayang beber, dan gamelan. Museum berikutnya adalah Museum Seni Rupa dan Keramik Indonesia. Pada 20 Agustus 1976, tempat ini dijadikan gedung Balai Seni Rupa dan pada 10 Juni 1977 dilengkapi dengan museum keramik. Berbagai pembaruan sudah dilakukan di museum ini seperti pemasangan pendingin udara, ngecatan, dan sedikit sentuhan modern pada interior museum. Pengunjung museum dapat menikmati berbagai macam keramik dari masa ke masa dan dari berbagai tempat, termasuk keramik yang berasal dari kapal Cina yang karam di perairan di Indonesia. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat berbagai lukisan terkenal karya anak negeri seperti Basuki Abdullah, Raden Saleh, Dullah, dan masih banyak lagi. Selain itu juga terdapat lukisan dari Antonio Blanco, lukis keturunan Spanyol yang lama tinggal di Bali, Indonesia. Kemudian dari wisata Kota Tua Jakarta ini yaitu letaknya sangat strategis sehingga memudahkan para pengunjung untuk bisa dapat mencapai tempat wisata tersebut. Yang selanjutnya yaitu mudahnya sarana transportasi di mana para pengunjung bisa menggunakan angkutan umum, kereta maupun Transjakarta untuk dapat mencapai tempat wisata tersebut karena lokasinya berdekatan dengan halte dan juga stasiun. Kesan saya di tempat wisata Kota Tua Jakarta yaitu yang pertama, saya dapat mempelajari sejarah tentang Jakarta dan mengetahui peninggalan-peninggalan sejarahnya, terutama peninggalan sejarah pada zaman Belanda. Yang selanjutnya, untuk masuk ke tempat ini juga relatif murah karena tarif tiket masuknya ini dari 2.000 sampai 5.000 rupiah, di mana tarif 2.000 ini untuk anak-anak, tarif 3.000 untuk mahasiswa, dan tarif 5.000 untuk dewasa. Selanjutnya terdapat juga toko-toko yang berisi oleh-oleh khas dari Jakarta yang bisa dibeli para pengunjung, dan terdapat juga kuliner makanan dan minuman di dekat wisata tersebut, sehingga para pengunjung yang merasa kelelahan dan juga merasa capek bisa menikmati makanan dan minuman di dekat wisata tersebut.